Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelompok Tresap, kelas D. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya Ahmad dengan NPM 233040148. Peran saya di sini sebagai ketua kelompok. Lalu ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rudolf Prasetyo Sinurat dengan NPM 233040152. Di sini saya sebagai tim desainer. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Roma dengan NRP 2430400108. Perkenalkan, nama saya Sania Lepia Nurpadila dengan NPM 2430404117. Di sini kita sebagai analis. Proyek yang kami kerjakan adalah aplikasi penjemputan sampah elektronik atau biasa kami sebut e-waste. Secara singkat, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan kurir menjalankan tugas mereka, mulai dari melihat permintaan penjemputan, menerima tugas, mencari Dropbox terdekat, sampai melihat total dan riwayat penjemputan. Jadi, aplikasi ini fokusnya benar-benar untuk mendukung proses kerja kurir agar lebih cepat dan teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan dokumen yang kami buat. Ya, dalam proses pengembangan aplikasi ini, kami menyusun beberapa dokumen seperti SRS, analisis sistem, dan desain sistem. Tujuannya adalah supaya proses pembangunan aplikasinya punya arah yang jelas, dan setiap fitur yang dibutuhkan oleh kurir dapat dipahami dan divisualisasikan dengan baik. Dokumen ini juga membantu kami memastikan bahwa kebutuhan alur kerja dan struktur sistem semuanya konsisten dan tidak melenceng saat nanti masuk ke tahap implementasi. Untuk lingkup sistemnya sendiri, aplikasi kami fokus pada penggunaan mitra kurir. Jadi semua fitur yang kami analisis dan desain berkaitan dengan aktivitas kurir, mulai dari melihat kategori sampah elektronik, melihat permintaan penjemputan atau menerima atau menolak permintaan, mencari Dropbox berdasarkan GPS, sampai mengecek total dan riwayat penjemputan yang sudah dilakukan. Jadi, seluruh pemodelan yang kami buat memang didesain untuk sesuai kebutuhan operasional dari kurir. Untuk bagian selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada requirement gathering, yaitu di proses bisnis. Proses bisnis adalah menggambarkan alur aktivitas mitra kurir dalam menangani penjemputan sampah elektronik, di mana aplikasi ini dimulai dari melihat informasi awal hingga penyimpanan riwayat penjemputan. Pertama, kurir bisa mengakses aplikasi, lalu kurir bisa melihat kategori sampah elektronik, lalu kurir juga bisa melihat daftar permintaan penjemputan, dan keempatnya kurir bisa menerima atau menolak penjemputan. Lalu si kurir juga bisa melihat lokasi Dropbox terdekat, yang dimana lokasi Dropbox itu tidak langsung muncul saat penjemputan, jadi tetap melalui menu Dropbox-nya. Lalu keempat yaitu penyimpanan data penjemputan. Yang ketujuh, melihat histori penjemputan. Jadi secara umum proses bisnis ini adalah terdiri dari kurir menerima permintaan penjemputan, lalu kurir melakukan penjemputan, dan kurir juga melakukan yang namanya laporan untuk hasil penjemputan. Dan nanti si hasil penjemputan itu dikelola oleh pengelola di penampungan sampah elektronik tersebut. Nah, untuk diagram use case bisnisnya seperti ini, di mana ada mitra kurir dan
yang berhubungan dengan langsung dengan aplikasi yaitu iOS. Lalu kita akan menjelaskan tentang identifikasi user requirement-nya, di mana di sini kita mempunyai 6 identifikasi user requirement. Pertama itu ada mitra kurir, ingin dapat melihat jenis dan kategori sampah elektronik yang dapat dijemput. Yang kedua, mitra kurir ingin dapat melihat permintaan penjemputan sampah elektronik. Terus yang ketiga, mitra kurir ingin dapat menerima permintaan penjemputan. Yang keempat, mitra kurir ingin dapat melihat lokasi Dropbox terdekat dari permintaan penjemputan sampah. Yang kelima, mitra kurir ingin dapat melihat total sampah elektronik yang sudah dijemput. Yang keenam, mitra kurir ingin dapat melihat riwayat penjemputan sampah. Kita akan menjelaskan tentang identifikasi software requirement, di mana berdasarkan daftar software requirement di atas, maka kita akan ditetapkan use case yaitu functional requirement untuk setiap use case-nya. Di mana di sini itu kita bisa dipastikan ada aktor yang berinteraksi dengan use case tersebut. Nah, berikut tabel-tabel yang untuk rangkuman pemetaan antara functional requirement, use case, dan aktor. Untuk SR1, di sini software requirement-nya adalah perangkat lunak harus mampu menampilkan daftar dan detail kategori sampah elektronik. Untuk kode SR2-nya, perangkat lunak harus mampu menampilkan daftar permintaan penjemputan. Nah, nama use case-nya itu adalah melihat kategori sampah elektronik, dan yang use case kedua itu adalah melihat permintaan penjemputan sampah. Dan mungkin bisa dilihat yang lainnya mungkin, di mana ini SR kita itu memiliki 6 use case, jadi masing-masing software requirement itu memiliki 1 use case. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi diagram use case, yaitu kurir berinteraksi langsung dengan sistem iOS untuk melihat informasi kategori sampah, mengelola permintaan penjemputan, menentukan Dropbox terdekat, serta memantau total dan riwayat penjemputan sampah. Yang pertama, use case melihat kategori sampah, yaitu use case ini memungkinkan kurir untuk melihat daftar kategori sampah elektronik yang tersedia dalam sistem sebagai informasi awal sebelum melakukan penjemputan. Yang kedua, yaitu use case melihat daftar penjemputan. Use case ini digunakan oleh kurir untuk melihat daftar permintaan penjemputan sampah yang masuk dan tersedia untuk diproses. Yang ketiga, use case menerima atau menolak penjemputan. Use case ini memungkinkan kurir untuk mengambil keputusan terhadap permintaan penjemputan apakah akan menerima atau menolak penjemputan tersebut. Yang keempat, melihat Dropbox terdekat. Use case ini digunakan oleh kurir untuk melihat lokasi Dropbox terdekat berdasarkan posisi kurir setelah penjemputan diterima. Yang kelima, melihat total sampah. Use case ini digunakan untuk menampilkan total sampah elektronik yang telah berhasil dijemput oleh kurir sebagai indikator kerja. Yang keenam, yaitu melihat histori penjemputan. Use case ini memungkinkan kurir untuk melihat riwayat penjemputan sampah yang telah dilakukan sebelumnya. Use case melihat kategori sampah. Dengan skenario utama, kurir membuka menu kategori, sistem menampilkan daftar kategori sampah elektronik. Melihat daftar penjemputan. Dengan skenario utama, kurir membuka menu daftar penjemputan, sistem menampilkan permintaan penjemputan yang tersedia. Use case menerima atau menolak. Skenario utamanya, kurir memilih salah satu permintaan penjemputan, sistem menampilkan daftar penjemputan, kurir memilih menerima atau menolak penjemputan. Use case melihat Dropbox terdekat. Dengan skenario utama, kurir membuka menu Dropbox, sistem meminta izin akses lokasi, sistem menampilkan Dropbox terdekat. Use case melihat total sampah. Dengan skenario utama, kurir membuka halaman utama, sistem menampilkan total sampah yang telah dijemput. Melihat historis penjemputan. Dengan skenario utama, kurir membuka menu histori. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari tim desain. Baik, untuk diagram sequence di sini kami memilih 3 bagian penting utamanya. Untuk diagram use case yang pertama itu kurir membuka menu kategori, kemudian kategori mengambil controller ke
controller kategori. Kemudian kategori sampah, kembalikan info ke halaman kategori. Selanjutnya untuk use case 2. Use case 2 untuk melihat permintaan penjemputan sampah. Kurir mengklik menu daftar pickup. Kemudian halaman utama meminta data ke pickup controller. Pickup controller mengambil data dan pickup menampilkan belum ada permintaan penjemputan. Untuk use case yang ketiga, menerima penjemputan sampah. Kurir memilih menu detail pickup. Halaman detail pickup meminta data ke pickup controller untuk mengarahkan ke pickup. Kemudian jika ada pilihan diterima, pickup controller menampilkan notifikasi berhasil. Untuk use case yang lainnya mungkin dapat dilewatkan saja, selengkapnya saja. Kategori sampah mengambil ke controller kategori yang terdiri dari halaman utama, halaman kategori, dan halaman detail kategori. Kemudian pickup meluruskan ke pickup controller yang dimana terdiri dari halaman daftar penjemputan, halaman utama, dan halaman detail pickup. Kemudian ada Dropbox yang mengambil ke Dropbox controller yang dimana ada halaman utama, akses lokasi, dan halaman Dropbox. Adapun di history pickup yang mengambil ke history controller yang terdiri dari halaman utama dan halaman history. Untuk pembuatan bisnis mungkin bisa dilewatkan saja. Untuk di standar penamaan dan coding, pada sistem ini kami menerapkan standar penamaan dan coding agar kode konsisten dan mudah dipahami. Nama kelas menggunakan Pascal Case, nama metode dan atribut menggunakan Camel Case, serta penamaan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Dengan standar ini, proses pengembangan, perawatan, dan kolaborasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya untuk ke data ORM. Mungkin untuk di data ORM, untuk pengolahan data, sistem dirancang menggunakan ORM atau pemisah struktur data antara aplikasi dan database. Entity mempresentasikan tabel pada database, sementara controller hanya berfokus pada logika bisnis. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel, aman, dan mudah dikembangkan jika terjadi perubahan struktur data. Di diagram ORM, kami hanya mengambil 4 bagian. Yang pertama pickup, history pickup, ada tabel Dropbox, dan tabel kategori sampah. Kita lanjut ke UI prototype. Pada bagian UI prototype menampilkan tampilan antarmuka yang disesuaikan dengan use case utama dari sistem iOS. Untuk yang use case yang pertama itu melihat kategori sampah. Pada halaman ini, kurir dapat melihat daftar kategori sampah yang tersedia sebagai informasi sebelum melakukan penjemputan. Lalu untuk yang use case kedua, melihat permintaan penjemputan sampah. Halaman ini menampilkan daftar permintaan yang masuk lengkap dengan informasi lokasi dan detail sampah. Lanjut ke yang ketiga, menerima permintaan penjemputan sampah. Kurir dapat memilih permintaan yang tersedia dan melakukan konfirmasi dengan menekan tombol terima. Lalu yang keempat, melihat lokasi Dropbox terdekat. Sistem menampilkan lokasi Dropbox terdekat berdasarkan GPS untuk memudahkan kurir menentukan rute pengantaran. Lalu yang kelima itu melihat total sampah yang dijemput. Halaman ini menampilkan akumulasi jumlah sampah yang berhasil dijemput oleh kurir. Yang keenam, melihat histori penjemputan. Sistem menampilkan riwayat penjemputan sebagai catatan aktivitas akhir kurir. UI prototype ini digunakan sebagai gambaran alur penggunaan sistem sebelum masuk ke tahap implementasi. Mungkin cukup sekian, kita langsung ke bagian penutup. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa seluruh tahapan dokumentasi, mulai dari requirement gathering, use case, dan sequence diagram kelas, ORM, hingga desain antarmuka atau prototype telah berhasil kami selesaikan.
Dokumen ini menjadi fondasi utama agar pengembangan aplikasi UWAS dapat dilakukan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Dengan seluruh pemodelan perancangan yang telah kami susun, sistem IWAS ini sudah siap untuk memasuki tahap implementasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, aku tuh bahasa KB seri bahasa tahun 2000. Nice.